Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Resa Nur Halimatus Syadiah, Ibu mahasiswi praktikan keterampilan mengajar dari Universitas Kuningan. Yang mana pada kali ini Ibu akan menemani kalian belajar secara daring atau belajar dari rumah. Mengingat situasi dan kondisi kita masih dalam pandemi COVID-19, maka mengharuskan kita belajar secara daring atau belajar di rumah juga. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang cerita rakyat, yaitu dengan kompetensi dasarnya mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik secara tulis maupun lisan. Lalu, adapun indikator pencapaian kompetensi, yaitu mendata nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat. Nah, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik secara tulis maupun lisan yang didengar ataupun dibaca. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian sudah dalam posisi belajar yang ideal. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu pengertian dari cerita rakyat atau hikayat? Tepat sekali. Cerita rakyat merupakan salah satu cerita yang berkembang di Indonesia. Namun, mengingat cerita rakyat itu sangat banyak sekali, misalnya di Sumatera ada cerita rakyat Malin Kundang, dari Kalimantan ada Danau Lipan, dari Sulawesi ada asal mula tari Patudu, lalu dari Papua ada legenda Cendrawasih, dari Jawa Timur ada Ande-Ande Lumut, dan dari Jawa Tengah ada legenda Timun Mas. Kemudian, dari Jawa Barat ada Lutung Kasarung, Sangkuriang, Ciung Wanara, dan masih banyak cerita rakyat yang lainnya. Nah, sehubungan cerita rakyat itu dari berbagai daerah, tentunya di Kuningan pun ada cerita rakyat. Misalnya, legenda ikan dewa, kemudian kisah Arya Kamuning, kemudian Sesak Ladar Maloka, dan masih banyak cerita rakyat yang lainnya. Tapi, mengapa kita harus mempelajari tentang cerita rakyat? Anak-anak, cerita rakyat merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita. Maka kita senantiasa harus melestarikan dan mempelajarinya. Kemudian dari cerita rakyat terdapat nilai-nilai yang dapat kita ambil hikmahnya. Maka dari itu, semoga pada pembelajaran kali ini kalian belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kalian bisa memperkaitkan jiwa kita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Sebelum kita bahas lebih lanjut materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, silakan tonton terlebih dahulu video animasi cerita rakyat Legenda Ikan Dewa. Wah. Gimana berenangnya, Dek? Airnya dingin banget, Kak. Terus, ikannya gede-gede. Haha, ada tahu nama ikannya nggak tuh? Ikan dewa. Oh, tahu nggak? Dulunya ikan-ikan itu prajurit kerajaan loh. Pak prajurit, dikutuk dong. Hehe, mau kakak ceritain nggak? Ceritain, Kak, ceritain. Alkisah,
ketika daerah ini masih dipimpin oleh Prabu Siliwangi, ada segerombolan prajurit yang kebiasaannya tidak mematuhi perintah beliau. Bukannya memberikan laporan setelah menjalankan tugas berburu, mereka malah menghabiskan waktu untuk berpesta. Ada yang asik mengadu kekuatan, ada pula yang bermusik ria. Sementara itu, raja yang tidak kunjung mendapat kabar dari mereka menjadi gelisah sendiri di istana. Ia khawatir bila terjadi sesuatu dengan mereka yang sedang bertugas. Apa kabar dengan mereka yang sedang bertugas? Untuk saat ini belum ada laporan dari mereka, Prabu. Baiklah kalau begitu. Panggil seorang utusan. Untuk mencari tahu tentang prajurit-prajurit itu, akhirnya raja mengirimkan seorang utusan untuk memastikan keadaan yang sedang terjadi. Sesampainya di sana, kehadiran sang utusan disambut dengan sinis. Tapi, itu tidak membuat sang utusan bimbang menanyakan kelancaran tugas mereka sambil menyampaikan pesan dari istana. Diberitahukan kepada pasukan yang bertugas di hutan, kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan surat dari Prabu agar kalian segera kembali. Hei, sepertinya kita tidak perlu kembali ke istana. Bagaimana kalau kau ikut berpesta dengan kita? Mengetahui prajurit-prajurit itu ternyata hanya menghabiskan waktu untuk berpesta, utusan itu segera pulang dengan membawakan kabar buruk. Namun, pesta tetap berlanjut hingga fajar tiba. Keesokan paginya, raja beserta pasukannya mendatangi prajurit-prajurit itu dengan tatapan dingin. Sebagian sudah bangun dari tidur. Sebagian dibangunkan secara paksa. Sungguh kami meminta maaf, Prabu. Kami tidak bermaksud untuk melakukan... Diam! Prabu. Kalian sungguh sangat tidak disiplin. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap. Awan-awan hitam berkumpul menghujani mereka. Pikiran mereka dilanda kebingungan. Tiba-tiba saja, mereka merasa tidak enak badan ketika hujan itu membasahi tubuh mereka. Ampun, Prabu! Ampun! 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 Ampun, Prabu! Ampun, Prabu! Ampun! 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 Genangan dari hujan itu perlahan membanjiri lapangan hingga menyerupai kolam. Dan semua prajurit yang dihukum telah berubah menjadi ikan. Prajurit jadi ikan. Aku nggak mau jadi ikan gara-gara gak dengerin kakak. Dek, ayo pulang. Iya, Kak. Tungguin, Kak.
Baik, pada video animasi cerita rakyat legenda ikan dewa tadi dapat kita identifikasi nilai-nilainya. Namun, apakah ada yang tahu pengertian dari kata nilai itu sendiri? Atau apakah ada yang tahu nilai-nilai apa saja yang sering muncul dalam cerita rakyat? Nah, nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan memiliki manfaat. Kemudian, nilai-nilai yang sering muncul dalam cerita rakyat itu ada 5. Yang pertama, nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Nah, mari kita bahas satu persatu dimulai dari nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi, nilai religi ini erat kaitannya dengan ajaran agama, yaitu ditandai dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Misalnya beribadah, berdoa, berbuat kebaikan seperti bersedekah. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari nilai religius. Kemudian yang kedua yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia. Nah, jika dilihat dari nilai religius tadi, yaitu ditandai dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan nilai sosial yaitu hubungan antara sesama manusianya. Nah, seperti bergotong royong, kemudian toleransi, kemudian menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai ini berkaitan dengan kebiasaan atau pemikiran yang telah disepakati dan tertanam dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial tertentu. Nah, misalnya tradisi, kemudian adat istiadat, norma-norma, atau dalam daerah Sunda dikenal dengan sebutan pamali. Seperti itu kalau nilai budaya. Kemudian yang keempat, nilai moral. Nah, nilai ini adalah yang berkaitan dengan perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Misalnya, sopan santun, kemudian jujur, tegas, bertanggung jawab, seperti itu. Jadi nilai moral ini nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik buruknya seseorang bertingkah di suatu masyarakat, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu nilai edukasi. Nilai edukasi ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi, dalam cerita rakyat, nilai edukasi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mendidik, memberikan pembelajaran, pengetahuan, dan amanat yang terkandung dengan tujuan yaitu mengarahkan pembaca ke arah yang lebih baik. Nah, jadi nilai-nilai yang sering muncul dalam cerita rakyat yaitu nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai tersebut, dapat kita identifikasi langsung nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat legenda ikan dewa tadi. Apakah ada yang masih ingat? Baik, Ibu akan coba menceritakan kembali isi ceritanya. Nah, legenda ikan dewa tadi menceritakan tentang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi dengan prajuritnya. Namun, ketika prajurit tersebut melaksanakan tugas, mereka tidak melaksanakannya dengan baik, sehingga membuat sang raja khawatir dan menjadi marah. Kemudian, Prabu Siliwangi tersebut menghukumnya dengan mengutuknya menjadi ikan, sehingga kita mengenal dengan sebutan ikan dewa. Nah, dari isi cerita tadi dapat kita analisis atau identifikasi terdapat nilai moral, yang mana dalam ceritanya ada tentang ketegasan seorang raja, kemudian kebijaksanaan seorang raja, tanggung jawabnya, kemudian juga ada patuhnya seorang pengawal. Nah, baik, kita coba identifikasi langsung secara lebih detail. Yang pertama yaitu konsep nilai bertanggung jawab dan bijaksana. Nah, dalam ceritanya yaitu di mana sang raja sangat khawatir akan prajurit yang tak kunjung pulang,
sehingga ia pun menyuruh pengawal istana mencarinya. Nah, tadi adalah salah satu contoh dari kebijaksanaan seorang raja yang bertanggung jawab terhadap prajuritnya. Dibuktikan dengan kutipan berikut. Sementara itu, raja yang tak kunjung mendapat kabar dari mereka menjadi gelisah sendiri di istana. Ia khawatir bila terjadi sesuatu dengan mereka yang sedang bertugas. "Apa kabar dengan mereka yang sedang bertugas?" tanya sang raja kepada pengawal di istana. "Untuk saat ini belum ada laporan dari mereka, Prabu." "Baiklah kalau begitu, panggil seorang utusan." Untuk mencari tahu tentang prajurit-prajurit itu, akhirnya raja mengirimkan seorang utusan untuk memastikan keadaan yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu patuh. Peristiwanya adalah ketika seorang pengawal istana yang diperintahkan untuk memberi panggilan kepada prajurit lainnya, namun tidak disambut dengan baik. Kemudian pengawal tersebut diajak untuk bergabung dan berpesta dengan prajurit lainnya. Tapi pengawal itu meninggalkan tempat di mana prajurit lain sedang berpesta. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai moral. Dibuktikan dengan kutipan teks, yaitu sesampainya di sana, kehadiran sang utusan disambut dengan sinis. Tapi itu tidak membuat sang utusan bimbang menanyakan kelancaran tugas mereka sambil menyampaikan pesan dari istana. "Diberitahukan kepada pasukan yang sedang bertugas di hutan. Kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan surat dari Prabu agar kalian segera kembali." Tiba-tiba, seorang prajurit merangkul pundak sang utusan dan menggodanya untuk ikut berpesta. Sepertinya kita tidak perlu kembali ke istana. Bagaimana kalau kau ikut berpesta dengan kita?" Seketika itu, semua prajurit bersorak dengan penuh kegembiraan. Mengetahui prajurit-prajurit itu ternyata menghabiskan waktu untuk berpesta, utusan itu segera pulang dengan membawakan kabar buruk. Namun, pesta tetap berlanjut hingga fajar tiba. Kemudian yang ketiga yaitu konsep nilainya adalah tegas, di mana sang raja sangat tegas terhadap kerajaannya dengan memberikan hukuman kepada prajurit yang melanggar aturannya. Dibuktikan dengan kutipan, yaitu seperti dalam tampilan. "Sungguh kami meminta maaf, Prabu. Kami tidak bermaksud untuk diam." Sang raja memotong perkataan salah satu dari prajurit itu. "Kalian sungguh tidak disiplin. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kalian." Nah, tadi adalah salah satu contoh bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Jadi kita tentukan dulu nilai apa yang terkandung dalam ceritanya, kemudian ada konsep nilai dan peristiwanya juga, dan dibuktikan dengan kutipan teks. Seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja. Sebagai kesimpulan, yaitu cerita rakyat adalah salah satu cerita yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam isi ceritanya itu terdapat nilai-nilai yang bisa kita ambil hikmahnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Baik, itu adalah materi mengenai nilai-nilai dalam cerita rakyat. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, untuk tugasnya, coba kalian identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang berjudul Haryang Banga dan Ciung Wadara. Nah, kemudian jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, silakan tanyakan di grup. Barangkali ada teman-temannya yang sudah memahami tersebut. Atau bisa tanyakan langsung ke Ibu. Ya, baik. Ibu cukupkan saja. Terima kasih. Tetap semangat.
Jangan lupa terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.